semakin gue dewasa kayaknya waktu tuh semakin berharga ya. Jadi gue sangat bersyukur dengan apa yang gue punya dan sebisa mungkin menyeimbangkan semuanya gitu dari segi waktu, pekerjaan, keluarga, keinginan diri sendiri. Itu tuh pertama kalinya tuh gue ngerasa benar-benar ditolak. Kalau nggak ada penolakan itu, gue nggak bisa tahu kekurangan gue apa gitu. Jadi pintu satu tertutup, tapi gue nggak menyerah untuk coba membuka pintu yang lain. Kehilangan itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan ya. Yang paling kita bisa lakukan adalah menerima semua rasa, mau itu kecewa, mau itu marah, mau itu sedih, it's okay, rasain aja. By the time itu bakal healing sendiri kok. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Kali ini super spesial karena setelah kota Jakarta, Ngobrol Sore Semaunya live on stage supported by Livin by Mandiri hadir di kota Surabaya. Dan sekarang Ngobrol Sore Semaunya live on stage spesial hadir di Mall Ciputra World Surabaya dengan bintang tamu yang super spesial. Life is simple, semua bisa jadi simple hanya dengan satu aplikasi yang mempermudah hidup kamu. Semua bisa kamu dapatin di Livin by Mandiri. Dengan membuka tabungan multi currency di Livin by Mandiri, kamu bisa langsung kirim uang dengan fitur transfer falas hingga ke 11 valuta. Nah, kalau ini adalah akun Livinku. Kamu juga bisa mendapatkan bunga dan menikmati fitur transfer falas antar rekening atau ke bank di luar negeri. Jangan khawatir juga karena di Livin by Mandiri, kurs dijamin kompetitif. Bintang tamu kita kali ini super spesial. Dia adalah seorang aktor, sahabat saya yang saya sudah kenal sangat lama. Dan kita akan berbincang-bincang. Jadi yuk kita sambut bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba malam ini mallnya lebih hangat karena semakin banyak orang ternyata nungguin salah satu aktor yang lagi heboh dan diidamkan sama banyak masyarakat Indonesia. Dan gue bangga sekali karena gue mengenal beliau sudah cukup lama dan sempat beberapa kali ada project bareng. Jadi mungkin gak usah lama-lama ya, karena kita mau ngobrol sama siapa sih, kita mungkin bareng-bareng kita sambut dengan hangat. Please welcome Reval Hadi. Halo, Assalamualaikum semua. Akhirnya ya. Akhirnya ya Val? Akhirnya kita ngobrol lagi, ketemu Akhirnya lagi kita ya. ngobrol lagi setelah sekian lama. Kapan terakhir Val? Terakhir premier. Oh terakhir Lo datang premier ya, benar. ya kan? Yang lo sama Prilly ya? Betul, itu terakhir tuh kita ketemu tuh. Betul. Dulu sempat memang sama Uti, pertama kali ketemu dia lagi ingin membuat sebuah film pendek. Betul. Mudah bergerak. Val, tapi sebelum itu, boleh dong kita menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Hadir buat ketemu lo. Halo, coba lo sapa dulu Val. Terima kasih telah hadir. Surabaya ini luar biasa ya. Surabaya luar biasa. Luar biasa. Val, tapi gue gak nyangka loh Val. Gue ketemu lo, itu dari, udah lama sih. 2017 lah ya. Tapi kita kenal tuh 2016 lah. Iya benar. Kita kenal 2016. Lo masih kuliah. Gue masih di kuliah. Iya. Betul, gue masih kuliah di SF. Abis itu kita ada project bareng di 2017. Kalau teman-teman belum nonton film pendeknya boleh loh. Iya boleh tuh di browse, dilihat judulnya Kinetic. Betul, masih inget loh. Inget dong. Perannya Reval namanya Karim. Betul, dan itu salah satu short movie yang lumayan berkesan ya buat kita berdua ya. Sangat eye opening buat gue sih.
Jadi dari awal ketika lo kasih tahu visi misinya dan kita melakukan dan kita ke sana. Betul. Itu di Karawang dan cuman 2 jam dari Jakarta. Betul. Tapi Ini berbeda luar biasa banget. loh. Iya. Lo hafal lo masih? Hafal dong. Karena berkesan. Oke, Val, tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, karena kita udah kenal lama banget, jadi mungkin kita mau ngomongin first impression masing-masing. Boleh. Jadi waktu itu lo first impressionnya ke gue gimana? Nanti bisa baru gue akan kasih tau lo first impression gue ke lo. First impression gua ke Putri Tanjung yang pasti lo tuh sangat open ya. Sangat open, terus Open dia apa nih? juga orangnya kayak open banget iya, gitu. ramah ya. Ramah, terus juga lo buat gua tuh sangat pintar gitu. Lo sangat tahu apa yang ingin lo lakukan. Ini positif semua sih, Ti. Terima kasih ya, bagus dong kalau positif semua. Iya, dan lo sangat peduli gitu. Jadi gue pun sangat banyak belajar dari lo. Dari pertama kali gue kenal sama lo. Karena kan gue cukup lebih tua dari lo ya. Betul. Tapi gue melihat anak muda yang saat itu di 2017 lo punya kepedulian yang tinggi. Dan membuat gue pun ikut bergerak gitu. Untuk bisa at least melihat sekitar gitu. Kadang kan kita suka lupa gitu. Masa muda kan ambi banget nih. Betul. Pengen mendapatkan apa yang kita mau tapi kita suka lupa untuk lihat peduli dan sekitar tuh seperti apa. Oke, gue gantian ya. Boleh. Tapi sebelum Ini itu positif apa? positif lah. Ada nggak ya gue negatifnya ya? Enggak lah, positif lah. First of all gue mau bilang gue bangga banget sama lo. Alhamdulillah. Thank Karena you. gue senang karena gue bisa melihat lo berkembang dan bertumbuh Sama-sama. dari 2016 sampai sekarang. So Yeah. congratulations for all Thank your you. achievements. Thank you, thank you. First impression gue terhadap Reval, menurut gue kita tuh kenal. Pertama kali kenal tuh kita nggak ketemuan kan? Enggak, kita lewat apa namanya Zoom kalau nggak salah deh. Masa iya sih? Iya tahu. Iya cuy. Iya. Iya. Bukan Zoom, Zoom. kayak web apa? Gue lupa nama Ini aplikasi. Skype ya? Gue lupa pokoknya kita video call dulu gitu. Iya gak sih? Oh iya, dikenalin sama teman kita ya. Betul. Jadi kita ketemuannya online. Online dulu karena kan lo masih di sana. Betul. Abis itu kita ketemuan di Jakarta langsung project bareng. Langsung project bareng, langsung bareng Kenny, bareng Dea Seto juga. Jadi first impression gue tuh merasa muka lo kan galak ya. Masa? Iya, jadi pertama gue merasa lo tuh sangat Emang intimidating. galak guys? Enggak ya? Enggak tuh. Menurut gue Di lo saat tuh, itu, iya. menurut gue saat itu lo sangat intimidating. Iya. Tapi second impression menurut gue lo adalah orang yang sangat baik hati. Alhamdulillah. Karena gue lumayan mengenal lo cukup dalam dan gue kenal sama keluarga lo juga dan Iya. segala macamnya. Jadi Reval ini sangat family man loh teman-teman dan sangat baik hatinya. Ya karena keluarganya banyak. Karena keluarganya banyak, 7 bersaudara ya. Iya. Jadi ya, tapi gue seneng banget sih Val. Gue seneng karena gue bisa ikut kayak merasakan ada di journey lo lah. Iya. Thank Tapi you loh, Val, Ti. kita flashback dulu ya. Boleh. Apakah dari awal emang lo sudah kepikiran untuk lo pingin menjadi seorang aktor yang berkecimpung di industri kreatif ini? Oke, kalau misalnya ditanya seperti itu, sebenarnya untuk menjadi aktor tuh dari keluarga gue tuh bukan yang tujuan utamanya sebenarnya. Oke. Karena di keluarga gue ini jarang yang berkecimpung di dunia perfilman. Gue punya satu saudara dari keluarga nyokap gue sebagai produser. Tapi untuk Oke. kayak pemain, aktor dan lain-lain tuh nggak pernah. Jadi emang bokap nyokap gue nggak pernah yang menyuruh gue untuk oke coba deh coba di dunia acting gitu. Karena yang gue rasakan juga di 2011, gue tuh pernah ikut-ikut casting gitu. Dan gue tuh balik Bogor, Jakarta saat itu. Oke. Setiap hari gitu, casting sana, casting sini. Dan kebetulan belum menemukan manajemen yang tepat. Jadinya bokap gue ngeliat, aduh jangan deh ke dunia yang itu gitu. Kayaknya Abah juga ngeliat kamu capek dan lain-lain. Udah kuliah aja fokus. Oke. Setelah itu, setelah gue fokus kuliah dan kebetulan gue ngambil broadcasting juga. Akhirnya gue pun magang Iya. di TV yang didirikan oleh bapak lo. Hah? Iya, gue tuh sempet magang. Di Trans TV? Yes. Gue magang di Trans TV di bawahnya timnya Mbak Jessica. Demi apa? Selama hampir 4 bulan gue tipes sekali Ti, lo bayangin. Oke. Saking Kok tuh gue luar kok gue biasa nggak lo. ngeh ya? Iya, gue sempat magang dulu. Oke, terus? Abis itu gue pindah ke TV berikutnya. Iya. Nah dari situ mereka akhirnya menawarkan gue untuk menjadi hostnya. Ya. Dari situ barulah gue mulai banyak kesempatan untuk mencoba kayak film, terus juga series dan lain-lain. Udah deh, ternyata setelah gue
masuk dan gue melihat bagaimana kerjanya. Karena kan ini dunia yang baru ya, dunia yang sangat baru buat gue dan ternyata gue tuh enjoy banget gitu. Lo enjoy banget ya, Sangat. Val? Karena gue banyak berubah perspektif kehidupan gue melalui acting. Oke, what's the biggest perspective change? Bagaimana gue bisa untuk melihat kepribadian orang. Jadi Oke. gue nggak selama ini kan gue kalau ngelihat orang gue masih bisa kayak oh ya udah dengan sikapnya atau tindakan yang dia kasih tuh gue cuman kayak oh emang orangnya kayak gitu. Tapi sekarang gue bisa lebih memahami apa backgroundnya dia atau mungkin apa yang telah dialami dia lewat karakter-karakter yang gue temuin nih di project-project gue gitu. Seenggaknya gue bisa sedikit lebih memahami orang gitu. Oke, Val, kan pasti lewat karakter yang lo mainkan dan semua journey lo di industri ini kan pasti banyak banget perjalanan dan pelajarannya. Banget. Tapi bukan cuma itu, pasti juga banyak kegagalannya dan penolakannya. Oke. Iya gak sih, Val? Banget. Apa ada gak sih satu kejadian penolakan atau kegagalan yang sampai sekarang tuh lo masih inget? Oke. Jadi kalau penolakan itu kayaknya setiap orang pasti nggak enak ya ngerasa ditolak gitu. Itu semua ketakutannya kita. Dan sebelum gue masuk ke dunia acting, gue tuh pernah juga kerja sebagai financial planner. Oke. Nah di situ tuh ketemu orang banyak, gue mencoba untuk menawarkan, meningkatkan awareness orang soal kesehatan dan asuransi dan sebagainya. Itu tuh pertama kalinya tuh gue ngerasa benar-benar ditolak dengan yang belum dijelasin udah ditolak duluan gitu. Tapi entah kenapa kayaknya tuh kalau nggak ada penolakan itu gue nggak bisa tahu kekurangan gue apa gitu. Betul. Jadi gue bisa melihat dengan penolakan itu gue bisa mencari tahu kualitas diri gue lagi. Oke, gue ningkatin apa nih, terus gue bisa apa untuk bisa kedepannya nggak ditolak gitu. Jadi pintu satu tertutup tapi gue nggak menyerah untuk coba membuka pintu yang lain gitu. Setuju sih, karena menurut gue semua penolakan dan kegagalan itu adalah proses kita belajar kan, Val? Iya, betul. Dan biasanya justru itu kadang-kadang juga memberikan kita juga jadi semangat untuk kayak sedikit kayak, gue buktiin nanti, gitu gak sih? Iya, betul banget. Dan gue inget banget sih, gue masih inget banget salah satu percakapan kita di awal-awal, itu adalah sebenarnya soal ini. Iya. Lo pasti udah lupa ya? Lo lupa deh. Agak lupa dikit Lo kan pasti udah agak lama lupa, sih. udah lama banget. Jadi gue inget banget 2015 kita sempat ngomong soal penolakan-penolakan ini dan gue inget banget kita sempat ngomongin bahwa yuk kita sama-sama menjadikan semua penolakan ini energi kita untuk kayak bukannya justru diam tapi semakin semangat untuk terus berkarya. Ya gak sih, Val? Betul. Mungkin karena dengan penolakan itu kita sebenarnya nggak tahu dan nggak ingin menggali potensi diri kita. Jadi si penolakan ini menjadi wadah kita buat berkembang sebenarnya. Betul. Dan tadi lo bikin poin yang bagus banget menurut gue adalah gara-gara penolakan itu lo jadi tahu sebenarnya diri lo lagi kan. Iya. Val, apakah Reval yang sekarang sudah mengenal dirinya 100%? Kayaknya kalau untuk mengenal diri kita 100% gue masih bisa bilang enggak. Karena kita selalu tumbuh, kita selalu berubah dan pelajaran-pelajaran yang kita alami selama kita hidup tuh membuat kita lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi gue masih proses pengenalan diri gue masih bisa memilah-milah mana yang terbaik buat diri gue, mana yang bikin gue bahagia along the way. Tapi gue mau nanya, kalau misalkan, kan tadi of course kita pasti berkembang, jadi kalau mengenal diri pasti kita akan terus mengenal diri kita. Ya. Tapi apakah lo sudah berdamai, Val? Dengan semua kekurangan lo, kelebihan lo? Oke. Itu sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Gue berusaha sih, gue berusaha untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan gue. Karena emang ya udah ditakdirkan seperti ini ya kita harus bisa menerima kekurangan kita, tapi jangan fokus di kekurangannya aja. Tuh. Lebih baik fokus di kelebihan sehingga apapun yang kita jalani itu terasa ringan gitu. Oke, gue mau gali potensi gue mau coba untuk mencoba skill lain atau pekerjaan yang lain yang mungkin gue kedepannya bisa sukses di situ gitu. Jadi nggak cuman kita fokus sama kekurangan boleh kita lihat kalau kita ingin termotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Dan kadang-kadang kita bisa menjadikan kekurangan kita juga sebagai senjata juga gak sih, Val? Sebenarnya kalau kita tahu nih kekurangan kita apa, jadi kita bisa navigate lah gitu. Iya, kita berusaha. Betul. Kamu salah.
Val, tapi mungkin karena kita udah mulai agak serius nih ngobrolnya, udah sampai Iya. berdamai-damai. Haha. Kita main game dulu kali ya. Boleh. Jadi gamenya gampang Val, cuma jawab semaunya. Jadi gue akan ngasih lo pertanyaan, lo tinggal jawab dengan cepat tanpa berpikir. Boleh lah Oke. berpikir tapi yang kayak langsung aja gitu yang ada di Oke. otak lo. Cepet-cepet ya langsung ya. Cepet-cepet langsung ya. Oke siap? Lo jangan nih? nyontek ya Val. Enggak. Oke. Hal pertama yang gue lakukan saat bangun. Bengong. Oh gini yang Pada pertama. bengong gak sih pas bangun? Enggak ya? Kayak itu gue doang dari. Masa yang pertama lo lakukan pas lo bangun adalah bengong? Gue itu harus ada beberapa menit untuk diem dulu, untuk Oh, kayak ngumpulin meditasi. nyawa. Iya, baru gue bisa melakukan kegiatan lain. Dan minum air putih. Oke itu penting. Iya. Oke barang wajib yang selalu lo bawa ketika berpergian adalah? Handphone lah. Oke betul. Dompet lo nggak lagi? Sekarang apa-apa udah bisa di handphone. Ti. Betul. Seperti Live In by Mandiri. Jadi lo Yoi. udah bisa semuanya dari HP. Betul. Oke, hal yang selalu lo lakukan saat hari libur. Wah istirahat, terus kalau bisa ketemu keluarga. Kalau enggak ya udah di rumah. Orang nggak banyak yang tahu kalau lo orangnya adalah? Gua orangnya susah banget balas WhatsApp. Tapi kalau ditelepon ngangkat. Oh itu betul. Iya. Itu sama itu kesamaan kita. Sama ya? Iya nggak pernah balas WhatsApp. Iya betul, agak sulit tuh. Iya makanya kita nggak pernah komunikasi Val. Betul, karena lu jarang telepon. Karena sama-sama nggak ada yang balas WhatsApp. Betul. Oke, lo paling bete kalau menghadapi situasi seperti? Situasi yang dimana gue nggak punya kontrol atas itu. Apapun, bisa apapun gitu. Kayak sebenarnya lu pengen banget untuk bisa memperbaiki atau lu bisa in charge tapi lu nggak bisa, itu gue sebel Oke, ngerti. Berarti pandemi itu sangat sulit gak sih buat lo? banget. Karena lo gak bisa kontrol apapun Sama kan? sekali, betul. Tapi ya kita ngambil positifnya aja dari pandemi gitu, sebisa Betul. mungkin. Oke, next ya. Peran terfavorit yang pernah lo perankan? Nah susah. Peran favorit Gampang lah, apa? gampang lah. Ya mungkin dengan peran ini menjadi banyak orang yang mengenal gue lebih banyak gitu. Peran karakter Mas Bian mungkin. Oke. Iya. Kalau yang kayak personal, gue agak nunggu jawaban spesifik sih. Yang Rim. personal itu yang kemarin, yang sekarang masih tayang di Indo dan juga di luar sih ketika berhenti di sini. Oh iya, itu bareng sangat Prilly personal, ya. betul, bareng Prilly. By the way, congratulations loh for all the achievements. Thank you, Oke, alhamdulillah. next question. Aktor yang lo look up to? Luar itu gue suka banget sama Johnny Depp sih. Oke. Gue suka banget aja pesonanya dia, terus karakter-karakter yang dimainin, kehidupannya. Gue suka aja, gue pengen someday kalau gue punya kesempatan pengen jadi dia gitu. Someday. Oke, kalau di Indonesia? Indonesia, inilah cowok bukan Prilly. Mas Lukman Sardi. Oke, kenapa? Karena dia sangat versatile, dia selalu, gue melihat dia tuh bisa apapun gitu. Dan Oke. peran yang dimainkan selalu gue dapat gitu, yang ingin disampaikan sama karakternya gitu. Oke, ini terakhir. Ya, Menurut lo, kebahagiaan adalah? kebahagiaan menurut gue adalah bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita. Ngomongin manfaat untuk banyak orang, gue akan memberikan kesempatan untuk banyak orang untuk bertanya langsung sama lo. Boleh dong. Boleh ya Val? Boleh dong. Oke teman-teman, Val pilih Val, mau yang mana Val? Yang mana ya? Iya kamu deh. Iya. Halo Kak, sebelumnya kenalin namaku Bunga Aska, bisa dipanggil Bunga. Bunga. Oke, aku mau nanya sih, apa tantangan terberat dan terbesar yang pernah Kak Reval hadapin pertama nih? Terus kedua nanti, aku sama teman-temanku boleh foto bareng nggak? Di akhir ya Val? Di akhir boleh. Beneran ya? Iya. Thank Oke. you. Sama-sama. Oke, tantangan terberat. Tantangan terberat yang lo pernah hadapi di hidup lo apa Val? Bisa dalam pekerjaan, bisa dalam apapun yang gue alamin Iya. ya. Ini baru aja gue alami hampir 3 tahun yang lalu. Itu kehilangan sosok ibu sih. Karena gue gak pernah ngebayangin sebelumnya
bisa ditinggal sosok yang begitu luar biasa. Jadi proses untuk gua bisa menjalani hidupnya tuh lumayan banyak kendala gitu. Tapi memang ternyata untuk bisa bersyukur dan bisa menerima itu sebuah hal yang luar biasa buat gue. Sangat merubah kehidupan gue. By the way, I'm so sorry for that. Dan gue mau follow up question boleh ya Val? Boleh. Karena kehilangan orang atau sesuatu itu kan hal yang selalu berat ya untuk manusia gitu. Apalagi kehilangan seseorang yang sangat berperan, sangat penting buat diri kita gitu. Lo boleh gak Val sharing, walk me through your grieving process. Dan gimana caranya lo bisa akhirnya mengikhlaskan semuanya? Oke. Pastinya kehilangan itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan ya. Ya. Nggak pernah ada yang bisa menebak juga gitu. Dan ketika itu terjadi, yang paling kita bisa lakukan adalah menerima semua rasa yang timbul. Mau itu kecewa, mau itu marah, mau itu sedih, it's okay, rasain aja. Jangan diblok. Jangan sama sekali diblok, jangan dihindarin. Karena kalau misalnya kita terima itu semua, by the time itu bakal healing sendiri kok. Ya. Luka itu lama-lama akan tertutup dan kesananya tuh kita bisa flashback memori-memori yang indah tentang dia. Toh kita selama ini juga selalu ingat ilmu-ilmu yang dia kasih, memori-memori baik tentang dia. Jadi gue selalu mempercayai proses itu. Intinya semua tuh butuh proses ya Val? Pasti. Tapi Val, value apa yang nyokap lo berikan ke lo yang selalu lo pegang sampai sekarang? Aduh jadi kangen ya. Ini gue selalu look up banget sih sama dia. Kesabarannya sih, Ti. Oke. Kesabarannya yang gue bisa sampai sekarang pun gue berusaha untuk menerapkannya, gue berusaha untuk melakukannya dan itu yang menjadi pegangan utama hidup gue gitu. Dia itu bisa banget melihat segala sesuatu itu dengan sabar gitu, nggak perlu harus terburu-buru tapi dipikirin, tapi juga dijalanin. Jadi banyak banget hal-hal yang menurut gue nggak bisa ada di posisi dia dengan sesabar itu. Tapi dengan gue melihat dia seperti itu, gue punya apa namanya? Gue bisa menjadi diri gue yang sekarang gitu, karena melihat dia gitu. Dengan kesabarannya, dengan contoh dia sabar, situasi apapun menurut gue bisa gue alamin dan gue lewatin begitu mudah jadinya. Itu juga salah satu kekuatan yang nyokap lo berikan ke lo juga ya berarti Val? Yes. Oke, next question. Reval bisa dipilih? Boleh? Ya kamu boleh. Nama saya Adelia, mau nanya hal apa yang bisa atau prinsip apa yang membuat Kak Reval itu bisa konsisten hingga saat ini dalam menjalani karirnya? Oke, gimana? Yang bikin lo konsisten? Yang bikin apa? gue konsisten ya? Mungkin kalau ngomongin soal konsisten itu adalah sebuah kebiasaan. Itu betul. Itu kita harus pupuk dari awal gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita jadi konsisten, enggak. Tapi kita belajar untuk mengetahui diri kita, capable-nya kita di mana, dan kita berusaha untuk membuat itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau nanti udah biasa punya plan dalam hidup, udah biasa punya goals dalam hidup, nanti kalian kesananya itu akan selalu bisa terbiasa gitu. Jadi yang membuat aku konsisten karena kebiasaan yang udah aku lakukan sebelum aku seperti sekarang. Gitu. Jadi kebiasaan ya Val, itu dilatih kali ya Val ya? Dilatih terus karena kan gue sebelumnya pun kayaknya gak begitu aware gitu sama apa yang ingin gue capai, apa yang ingin gue lakukan gitu dalam hidup. Tapi ketika gue dari awal udah tahu nih, gue harus kayak gini, Oke, gue harus menata ulang semuanya dari pertemanan, dari pola hidup gue, dari waktu tidur gue, dari ketemu teman di jam berapa, pulang jam berapa, itu semua harus dipikirin baik-baik untuk mencapai yang kita inginkan. Jadi internalnya pun lo pikirin juga ya Val, karena itu paling penting sebenarnya kan? Iya, sebenarnya itu agak overthinking ya sebenarnya. Betul sih. Cuman ternyata kita ambil positifnya gitu. Berarti lo tuh ulang tahunnya kapan ya? Gue lupa. Oktober gue. Berarti lo zodiaknya? Ada apa dengan Scorpio? Kayak nyokap gue.
Oh ya? Iya. Oke. Oke, anyway, back to topic. Jadi tadi kan ngomongin soal konsisten. Apakah lo adalah orang yang suka banget membuat short term and long term goal, atau lo kayak model yang udah let it go aja, gue punya satu, gue pengen achieve ini, udah gue pokoknya ke situ aja gitu. Gue in between. Oke, menarik. Gimana tuh Val? Jadi gue punya plan short termnya seperti apa, terus gue buat apakah gue bisa, kalau misalnya enggak pun oke gue terima. Jadi yang long termnya pun gue bikin, kalaupun jadi ada banyak plus minusnya dari yang gue inginkan itu. Plusnya apa, minusnya apa, dan kalaupun itu tidak terjadi, ya udah gitu. Gue nggak muluk-muluk juga, nggak bikin jadi stres juga. Tapi intinya gue plan gitu. Dan kalau misalnya itu kesampaian, terkadang yang nggak gue plan justru yang membuat gue lebih banyak kagetnya gitu. Oh kok ternyata yang gue selama ini rencanakan justru dikasih sama Allah tuh yang lebih bagus gitu. Makanya gue selalu berusaha untuk let it go, tapi at least gue punya plan buat ke depan. Ya karena kadang-kadang tuh emang dunia ini suka mengejutkan kita kan. Sangat. Dan kadang-kadang itu suka kayak, itu bukan yang gue inginkan, tapi ternyata itu sebenarnya yang terbaik juga buat kita. Betul, itu yang memberikan dampak yang banyak di hidup kita gitu. Membuka, eye opening lah gitu buat kita. Ya karena again kita selalu akan punya rencana, tapi kan by the end of the day ya Tuhan yang punya kehendaknya kan. Rencana dia lebih baik pastinya. Betul. Oke, next question. Ti, lo yang pilih Ti, sekarang Ti, bantuin gue. Aku akan pilih yang paling belakang. Kita pilih paling belakang ya Val? Paling belakang, boleh Kita dong. pilih paling belakang. Oke, terima kasih. Selamat malam Kak Reval. Malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tara. Saya ingin bertanya, pernah nggak sih dalam pekerjaan seperti acting dan yang lainnya merasa burn out, kayak stres gitu, kemudian gimana cara mengeluarkannya dan mengembalikan mood kembali ceria? Terima kasih. Oke, terima kasih Tara pertanyaannya. Gimana tuh Val, kalau lo burn out, capek, stres, gimana caranya lo balik kembali? Dulu gue sering banget tuh kayak gitu tuh. Sering banget dengan schedule yang luar biasa padat, syuting yang pagi ketemu pagi. Terus lebih sering meratapi kan, kok kayak gini sih. Tapi ternyata dengan gue meratapi dan burnout itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi gue pinter-pinter untuk mengganti mindset gue. Karena ini sesuatu yang udah gue terima di awal. Ya. Jadi gue ngomong ke diri gue sendiri, ini adalah ada banyak resiko dari pekerjaan ini, begini. Ketika itu terjadi atau bikin stres, gue sudah ngomong ke diri gue sendiri kalau gue bisa gitu. Ya. Jadi apapun yang nanti terjadi dan stres, balik lagi ke diri, ini kan yang lo inginkan, ini kan yang lo mau, terima. Ini bakal lewat, jadi pelan-pelan diterima, diproses gitu. Mungkin cari cari hal yang kita bikin happy gitu. Cari hal yang kita syukuri, oh alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan ini. Meskipun gue pusing, meskipun gue capek, tapi bersyukur banget sih akhirnya gue dapet gitu. Itu yang bisa bikin gue balik cepat. Oke. Jadi gue gak fokus di hal-hal yang burnout atau bikin stres itu. Oke, jadi lo fokus di positifnya aja ya Val? Positifnya aja terus, itu penting banget soalnya. Cuma kan kalau misalkan apalagi gue tau banget lu dengan syuting lu dan segala macamnya pasti capek tuh pasti dong Val. Capek. Iya kan, capek tuh pasti ada capek. Burnout dalam arti kayak mungkin lo stuck secara creatively mungkin juga pasti akan sering terjadi. Sering terjadi. Biasanya ngapain Val? Yang ampuh tuh lo bisa ngapain? Gue cari waktu untuk sendiri. Oke. Gue cari waktu sendiri, gue bisa entah gue nonton, entah gue telepon kakak gue, entah gue ketemu binatang peliharaan gue. Itu aja cukup membantu untuk gue rilis. Jadi banyak banget diri kita tuh cari hal yang paling bisa bikin kita rilis, apapun itu. Cari hal yang bikin kalian bahagia, simple things aja gitu yang itu bikin. penting banget sih, simple things. Simple things yang bikin kalian untuk bisa jadi balik lagi gitu, moodnya baik lagi gitu. Karena itu bisa mempengaruhi ke kehidupan kalian banget gitu. Iya. Val, gue mau nanya, memainkan karakter-karakter yang berbeda, pasti kan lo membutuhkan energi untuk kayak masuk ke dalam karakter tersebut kan? Itu tuh draining gak sih, Val? Apa ya tapi emang lo suka aja? Draining pasti, tapi gue tuh lebih suka kayak, itu kayak main puzzle Ti. Oke. Jadi gue suka menerka-nerka, ini dia pola pikirnya seperti apa, sikapnya kayak gimana, kepribadiannya gimana, mungkin gak ya dia melakukan hal ini. Kalaupun dia melakukan hal ini reaksinya seperti apa. Jadi di awal tuh prosesnya itu yang gue nikmatin banget Ti.
Meskipun stres, meskipun di luar dari zona nyaman gue, tapi gue tuh berusaha untuk bisa capai itu gitu. Oke. Karena gue suka prosesnya, gue enjoy banget prosesnya. Kalau misalkan secara kayak acting method gitu Val, lo ada gak sih kayak metode-metode khusus atau gimana? Gue nggak sih. Oh lo gak ada ya? Gue nggak ada. Gue berusaha untuk ya deliver apa yang director butuhkan gitu. Iya. Dengan jalan cerita yang dia sudah tentukan, ya gue berusaha untuk deliver itu gitu. Paling ya kasih waktu gue untuk bisa membangun emosi aja. Val, gue pengen tahu perspektif lo soal dunia perfilman. Waktu lo masuk awal-awal, lo berarti tahun berapa ya Val ya? Gue sebenarnya masuk di 2016. 16 ya. Sampai sekarang, what's the biggest change di industri kita? Menurut lo pribadi, dari perspektif lo? Sekarang lebih banyak ya. Gue melihat bahwa dengan adanya streaming, Ya. itu membuka peluang untuk orang-orang bisa menikmati karya-karya yang begitu beragam. Oke. Jadi banyak kesempatan buat director muda, dari produser muda, dan kita pun bisa memilih mana tontonan yang menurut kita bagus atau enggak gitu. Jadi persaingannya pun makin ketat. Oke. Setiap orang bikin film gak cuman mikirin rilisnya seperti apa, tapi dia mikirin juga gue mau kasih apa, dampak apa yang gue bisa kasih. Lebih kayak gitu sih itu yang gue lihat sekarang. Oke, tadi lo bilang secara kompetisi kan juga semakin ketat ya Val. Iya, iya. Tapi kalau di industri kreatif nih menurut lo, kompetisinya sehat gak Val? Tergantung kita ngambilnya seperti apa. Oke. Sehat nggak sehat balik lagi sih. Cuman gue sih selalu, gue gak tahu kenapa ya, gue selalu nyari sisi positifnya dari segala hal gitu. Karena itu doang yang bisa gue lakuin. Dan itu mungkin hidup lo jadi lebih gampang kali ya? Lebih ringan Ti, Iya. lebih ringan, gak terlalu banyak berpikir keras. Jadi apapun yang gue lakuin tuh gue selalu melihat sisi baiknya aja. Meskipun kadang ngerasa, aduh pengen banget nih mengeluarkan amarah-amarah atau emosi-emosi. Tapi balik lagi ketika dikeluarkan kayaknya nggak bakal jadi apa-apa deh. Ya udah tinggalin aja gitu. Kalau secara karir nih Val, what's next? Ada gak kayak peran yang lo pingin mainin atau apa lagi nih yang checklist yang belum lo cek? Banyak sih sebenarnya. Cuman kan memang gue juga sadar diri gue kalau misalnya gue belum dipercaya untuk diberikan kesempatan untuk memainkan beberapa karakter gitu. Jadi ya setiap ada kesempatan yang ada pastinya gue akan maksimalkan di situ. Tapi gue gak muluk-muluk untuk pengen banget nih untuk bisa meranin ini gitu. Jadi itu lucunya dulu pernah gue ngomong kan. Di 2018 gue ngomong kalau misalnya gue pengen banget meranin karakter psikopat. Oke. Dan akhirnya ada yang melihat itu dan memberikan gue kesempatan itu gitu. Meskipun gue agak sebenarnya sedikit menyesal karena susah banget. Susah ya memainkan seorang psikopat. Betul, tapi ternyata gue bersyukur gitu kalau gue nggak punya pengalaman itu mungkin gue nggak bisa tahu apa yang dibin terus si karakter. Tapi untuk sekarang pastinya gue pengen banget bisa memerankan karakter-karakter yang berkebutuhan khusus kali ya. Oke. Gue pengen banget untuk ada di hidupnya dia, di kepalanya dia, keterbatasannya seperti apa dan itu tuh gue pengen banget mendalami itu gitu. Gue pengen tahu gimana cara dia berpikir, gimana dia caranya untuk semua-muanya gitu. Gue pengen banget tahu sih. Ya karena again kalau lo memerankan sebuah karakter tadi ya, lo tuh bener-bener pingin kayak masuk ke dunianya banget ya. Jadi Dan lo gue kayak suka, bisa, iya. kayak lo bisa hidup gitu sebagai orang itu kan. Iya. Nah itu sebenarnya serunya acting kali ya. Lo Serunya jadi di kayak situ. bisa menjadi banyak orang gitu. Iya, gue pengen tahu isi kepalanya seperti apa gitu. Kalau lo udah gak cerita kayak ada gak mungkin karakter yang pernah lo mainin. Terus kayak karakternya si orang ini gitu ya. Akhirnya kayak lumayan stay di lo gitu. Ada gak? Dibilang lumayan stay enggak, cuman jadi gue pernah memerankan sebuah karakter yang jauh berbeda dari kepribadian gue. Dia seorang dokter, meskipun dia dokternya dokter yang melakukan malpraktek gitu. Oke. Karena dia memiliki trauma kecil, jadi dia itu kehilangan ibunya saat lagi ada di pelukan ibunya. Jadi hal terakhir yang dia ingat adalah detak jantung ibunya gitu. Oke. Akhirnya saat besar itu dia obses dengan detak jantung. Oh Iya, oke. jadi dia obses dengan detak jantung dan dia mengambil jantung orang. Nah proses itu gue harus mengurangi empati gue. Oke. Jadi hal-hal yang bikin gue takut, hal-hal yang bikin gue jijik itu gue lakukan gitu. Ada Seperti? banyak hal. Oke.
yang gue gak bisa sebutin. Oke. Intinya hal-hal yang membuat empati gue itu lumayan hilang. Jadi selama gue syuting itu, gue bener-bener Menarik. numb. Oke. Nah itu tuh yang susah untuk membalikannya. Jadi gue lebih ke cari hal yang bisa bikin gue bahagia lagi gitu. Ketemu teman, traveling, ketemu keluarga gitu. Meskipun awal-awal kayak gue tuh gak ngerasain apa-apa gitu. Sedih enggak, marah enggak, kecewa Iya, enggak. ya lu bener-bener enam aja. 6 gitu, itu serem sih. Itu serem sih. Jadi lu Serem. harus restart lagi dong, membuat lu jadi manusia lagi. Betul. Yang punya feelings lagi. Iya. Oke, teman-teman aku akan ngasih 3 pertanyaan terakhir dari teman-teman. Silahkan ada yang mau bertanya. Gue bantu pilih Val atau lo mau pilih? Boleh. Yang mana Val? Ini, ya. Terima kasih kesempatannya. Halo Kak Reval, halo Kak Putri. Hai. Senang ketemu lagi dengan Kak Putri di Surabaya. Beberapa bulan lalu kita ketemu di Malang. Oh iya, terima kasih udah hadir. Saya Rizkia dari Malang. Mau bertanya ke Kak Reval. Kita tahu bahwa Kak Reval sekarang kan menjadi sebuah aktor kenamaan Indonesia gitu kan. Nah, pernah membayangkan atau enggak bahwa kalaupun tidak menjadi seorang aktor atau tidak berkecimpung di dunia entertain atau perfilman, terbesit Reval Hari itu mau menjadi seperti apa dan Oke. kenapa? Terima kasih. Mau jadi apa Val? Thank you pertanyaannya. Kalau lo bukan seorang aktor atau ada di industri entertainment ini. Oke, gue tuh suka banget sama desain interior. Itu hal-hal yang bikin gue bahagia gitu. Isi explore gue semuanya desain interior. Dan dari dulu memang gue selalu tertarik gitu dengan arsitektur, dengan mengcombine tekstur, warna dan lain-lain tuh selalu menjadi hal yang bikin mood gue tuh meningkat gitu. Iya. Sepertinya kalau nggak jadi aktor, aku akan menjadi desain interior sih. Oke. Dan Sangat. itu adalah peran lo di Kinetic sebagai Karim. Betul, pas banget ya. Iya kan? Iya. Tapi emang karena itu Val. Iya ya, gue sempat ngomong ke lo ya. Iya, karena itu akhirnya lo jadi arsitek. Gitu. Bener. Oke, next Ya. question. Ya boleh kamu yang di pojok. Ya. Halo Mas Reval, perkenalkan nama saya Dinda. Saya ingin bertanya, apa sih visi misi kedepannya Mas Reval? Karena untuk saat ini udah Masya Allah banget. Sama yang kedua nanti boleh minta foto bareng nggak Kak? Boleh. Terima kasih. Oke, thank you. Visi misi, Ti. Apa nih? Apa visi misi seorang Reval Hadi? Visi gua saat ini gue cuman bisa memaksimalkan yang gue punya, kesempatan yang gue punya, Oke. skill yang gue punya. Gue cuman bersyukur dulu, gue nikmati dulu dengan apa yang gue punya saat ini dan sebisa mungkin menyeimbangkan semuanya gitu dari segi waktu, pekerjaan, keluarga, keinginan diri sendiri. Dan itu susah ya? Sangat sulit ternyata teman-teman, tapi selalu disyukuri sih. Kalau misinya pasti keinginan tuh banyak banget, ke depan tuh keinginan banyak banget. Dari mulai karir, ingin lebih baik lagi, ingin memberikan karya yang lebih baik lagi. Terus juga personal hidup, tujuan hidup gitu. Udah ingin sekali punya pasangan tentunya. Amin, kita doakan bersama ya. Betul, jadi memang mungkin itu ya untuk ke depan. Karena emang belakangan cukup ngerasa sangat membutuhkan gitu. Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Lu ditanya ini visi misi loh. Iya loh, Luar visi-misi biasa loh. loh, berbobot saya loh. Oke, next question, terakhir. Val, Oke. pilih Val, terakhir Val. Terakhir, aduh yang mana nih? Aku bingung. Belakang kali ya Val ya, kita kasih Oke. kesempatan yang belakang kali ya Val ya. Yang belakang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bian. Halo. Perkenalkan nama saya Isti Amalia. Saya ingin menanyakan menurut Kak Reval nih, bagaimana sih tipe atau wanita sejati yang bisa untuk sukses dalam dunia karirnya, dalam dunia bisnisnya dan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Val. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wanita yang bisa sukses di dalam bisnisnya
karirnya, dan hidupnya. Pastinya wanita yang tahu kapasitas dirinya seperti apa. Yang mengenal betul potensi dirinya seperti apa. Dan memaintain itu gitu. Kadang kita suka lupa kalau kurangnya kita tuh di mana. Lebihnya kita di mana. Kita kurang mengenal diri kita sendiri. Dan orang yang biasanya sukses di bidangnya, itu dia sangat memahami betul apa yang dia miliki. Apa kekurangannya. Untuk menyeimbangkannya itu sama seperti kita semua gitu. Menyeimbangkannya itu yang sulit. Jadi kalau menurut aku orang-orang yang gak gampang menyerah. Orang-orang yang mudah beradaptasi. Orang-orang yang selalu ingin belajar. Itu adalah kunci sukses seorang wanita dan pria pastinya. Dan kalau gue tambahin, konsistensi juga perlu sih ya Val. Konsistensi, betul. Ya karena emang gak gampang juga, kadang-kadang kita juga harus butuh tahu diri kita juga. Ya. Karena dengan kita lebih mengenal diri kita akan menjalankan apapun itu jadi lebih gampang sih. Betul, dengan gak gampang menyerah ketika kita ada penolakan atau kesalahan, Betul. kita terus mau belajar, terus Betul. mau mencoba. Betul, karena kalau enggak ya kita gak akan berkembang kan Val. Betul. Oke, Reval, gue sekarang mau bertanya agak personal Oke. soal keluarga. Lo kan 7 bersaudara ya. 7 bersaudara. Gimana sih rasanya menjadi anak bungsu? Waduh, Karena kan asam gue kan garam. anak pertama kan, jadi gue Iya. kan yang kayak leadernya gitu. Kalau lu gimana nih jadi anak bungsu nih? Pastinya anak bungsu sering disuruh ya. Disuruh-suruh, selalu dianggap anak kecil. Bahkan sampai sekarang pun saat ini gue merasa masih kakak gue tuh nganggap gue anak kecil gitu. Merasa gue tidak bisa melakukan hal-hal. Jadi dia selalu membantu gue, selalu ingin involve di hidup gue. Gemas. Sampai detik ini. Tapi gue bersyukur sih. Bersyukur karena mereka sangat-sangat menggantikan peran kedua orang tua gue. Oke. Gitu. Jadi sebagai anak yang paling kecil pastinya lebih bijak. Oke. Karena pengalaman gue itu gue serap dari kakak-kakak gue. Jadi banyak hal yang mendewasakan gue dari masalahnya mereka, hal-hal yang mereka hadapi itu gue melihat langsung kan. Gue merekam dari kecil apa yang mereka lalui gitu. Dan itu yang menjadi pelajaran berharga buat gue. Untuk bisa berhati-hati, untuk bisa punya bank emosi yang banyak. Dan pengalaman gue untuk berakting juga jadi lebih luas karena itu. Jadi life experiences yang mereka sudah alami tuh lo bisa juga ini ya Val, lo Rasain. lihat dan lo rasain ya. Iya. Val, apa harapan lo untuk keluarga lo? Dan biasanya kalau misalkan kayak ada momen-momen tertentu gitu, biasanya lo ngelakuin apa Val buat kakak-kakak lo? Ngelakuin apa ya? Gue sih Lo sering berusaha. liburan bareng kan? Kayak gue sering tuh liburan bareng sama Kalisa Iya, terus. kalau mereka lagi ada waktu kosong, pasti kita selalu menyempatkan waktu liburan sih. Semakin gue dewasa, kayaknya waktu tuh semakin berharga ya. Iya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan yang ada di samping kita. Kita nggak pernah tahu orang yang di samping kita akan selamanya apa enggak gitu. Jadi apapun yang kita punya saat ini dimanfaatkan, dimaksimalkan. Jadi gue sangat bersyukur dengan apa yang gue punya, apalagi punya kakak banyak banget yang berbeda-beda tapi mengisi hidup gue di berbagai aspek. Tadi gue setuju banget karena kita emang gak pernah tahu waktu itu memang singkat ya Val, kita gak pernah tahu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya Livin by Mandiri hadir Val. Jadi dengan satu aplikasi kalian bisa melakukan segala hal. Tadi kalau misalkan lo mau traveling lo bisa beli tiket pesawat dan lo bisa membantu entertain sama keluarga lo dan bisa beli macam-macam juga lewat Livin by Mandiri. Dan juga bisa pastinya mengatur finansial plus bisa transfer antar negeri sampai luar negeri juga. Jadi dimudahkan ya. Betul, dimudahkan. Buat gue si bontot jadinya gue bisa merencanakan Bener. dengan cuman satu aplikasi. Betul. Wow. Oke, Val. Ada 2 pertanyaan terakhir. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari aku sayangnya. Oke. Val, pertanyaan terakhirnya adalah menurut gue definisi sukses itu selalu berubah-berubah. Ya.
dan emang kita bertumbuh, kita evolve ya pasti beda-beda gitu kan arti sukses. Nah untuk Reval Hadi sekarang arti sukses buat lo apa Val? Arti sukses buat gue, wah berat ya. Karena kesuksesan itu nggak bisa dilihat dari materi juga. Setuju. Itu lebih ke pengalaman atau apa yang kita bisa berikan ke orang lain. Atau ada beberapa tahap di diri kita yang kita udah lewatin, kita merasa sukses gitu. Jadi sukses menurut gue adalah gue bisa tetap keep going, gue tetap bisa selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik, untuk bisa ada buat keluarga gue, itu adalah definisi sukses buat gue. Oke, pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang gue selalu tanya ke semua narasumber gue. Kan obrolan kita akan stay selama-lamanya di YouTube dan platform kita, CXO Media. Kalau misalkan 5 tahun lagi, Val, lo iseng, lo nonton lagi episode kita hari ini. Oke. Apa yang Reval sekarang ingin sampaikan ke Reval yang sedang menonton 5 tahun mendatang? Ceritanya Reval 5 tahun mendatang lagi nonton nih. Berarti lo umur berapa tuh Val, 5 tahun lagi Val? 5 tahun lagi gue umur 35. 35. Tua ya gue. Apa yang Reval sekarang ingin sampaikan? Gue ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah berjuang sejauh ini. Terima kasih telah selalu tahu hal-hal apa yang gak disukain, hal-hal apa yang bisa melukai gue pribadi gitu. Thank you udah selalu ada karena penting banget untuk kita mengenal diri kita dan selalu nge-backup diri kita gitu. Thank you. Kita beri tepuk tangan buat Reval Hadi. Val, thank you so much udah nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Gue tahu waktu lo sangat sulit. Enggak. Jadi gue sangat senang akhirnya gue punya kesempatan untuk bisa mengundang lo di podcast gue. Gue juga terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Gue cuma mau bilang gue bangga banget sama lo dan senang banget bisa melihat lo yang sekarang. Dan semoga lo selalu diberikan kesehatan dan keberkahan always. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Dan ini adalah episode terakhir dari rangkaian Ngobrol Sore semuanya live on stage supported by Live by Mandiri. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang semua yang sudah hadir. Kita sudah ke 3 kota. Terima kasih. Kita udah ada di Jakarta, di Solo, dan di Surabaya. Dan terima kasih banyak. Reval terima kasih loh sudah menjadi penutup manis rangkaian kita. Jadi teman-teman terima kasih sekali lagi yang sudah hadir secara langsung. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Bye-bye.